Bayangan ketakutan di Batavia. Batavia tahun 1740 bukan lagi kota yang damai. Di balik tembok-tembok tinggi yang dibangun oleh penguasa kolonial, desas-desus kematian menyebar seperti asap tipis di pagi hari. Liang Wei berdiri di depan rumah kayu kecil milik keluarganya di kawasan pecinan. Bau gula dari dapur ayahnya yang biasanya menenangkan, kini justru terasa pahit di tenggorokan. Sejak beberapa bulan terakhir, kabar tentang orang-orang Tionghoa yang dipindahkan oleh tentara VOC beredar dari mulut ke mulut. Tak ada yang tahu pasti kemana mereka dibawa. Sebagian mengatakan ke Sri Lanka, sebagian lagi berbisik bahwa mereka tak pernah sampai ke kapal. Liang Wei melihat sendiri bagaimana tetangganya, seorang pedagang tua, dijemput paksa dan tak pernah kembali. Tan Sioelan memeluk lengannya erat. "Kat, apakah kita juga akan diambil?" Suaranya bergetar. Liang Wei ingin menenangkan, tetapi hatinya sendiri penuh keraguan. Di kejauhan, lonceng benteng Batavia berdentang, menandakan pergantian jaga. Setiap dentang seperti pukulan palu di dada mereka. Di sudut kota lain, Hendrik van der Meer membersihkan senapannya. Ia diperintahkan bersiaga karena para pejabat VOC takut akan pemberontakan. Hendrik bukan orang kejam, tapi perintah adalah perintah. Ia melihat para imigran Tionghoa bukan sebagai musuh, melainkan manusia yang terjebak dalam politik dan ketakutan. Namun, di barak, rekan-rekannya berbicara tentang bahaya dan pengkhianatan. Sementara itu, Raden Surya Atmaja mencatat laporan-laporan di kantor VOC. Ia membaca angka-angka imigran, daftar pengiriman paksa, dan perintah penertiban. Setiap baris terasa dingin. Dalam hati, ia tahu kebijakan yang lahir dari rasa takut sering berakhir pada kekerasan. Malam itu, Liang Wei menatap langit Batavia yang gelap. Ia tidak tahu bahwa ketakutan yang berputar-putar di kepala setiap orang, Tionghoa, pribumi, dan Belanda, akan segera meledak menjadi tragedi yang mengubah kota ini selamanya. Api pertama di pecinan. Ketegangan yang selama ini hanya berupa bisikan akhirnya meledak. Pagi itu, teriakan terdengar dari ujung gang pecinan. Liang Wei baru saja membantu ayahnya memindahkan karung gula ketika suara tembakan memecah udara. Orang-orang berlarian. Beberapa jatuh tersungkur, bukan karena tertembak, melainkan karena diinjak oleh kerumunan yang panik. Kabar menyebar cepat, sekelompok orang Tionghoa menolak penangkapan paksa. Di sebuah sudut kota, bentrokan kecil berubah menjadi percikan api pemberontakan. Liang Wei menyaksikan rumah seorang kenalan dirusak. Api mulai menjilat atap jerami. Tangis anak-anak bercampur dengan teriakan orang dewasa. Tan Sioelan menarik tangan kakaknya. "Kita harus pergi dari sini." Mereka berlari menyusuri gang sempit. Di kejauhan, Hendrik van der Meer memimpin regu kecil. Ia diperintahkan menenangkan keadaan, tapi situasi di lapangan kacau. Batu beterbangan, seseorang menusuk serdadu dengan pisau dapur. Hendrik melihat ketakutan di mata kedua belah pihak, tak ada pemenang dalam kekacauan ini. Raden Surya Atmaja menerima perintah baru, mengarsipkan daftar pemberontak. Kata itu terasa terlalu mudah diucapkan. Banyak dari mereka hanyalah warga yang ketakutan. Namun tinta di kertas telah menjadi pembenar bagi senjata di jalanan. Menjelang malam, asap hitam menggantung di langit Batavia. Liang Wei bersembunyi bersama adiknya di gudang tua dekat kanal. Ia sadar, api pertama telah dinyalakan. Dan api itu tak akan mudah dipadamkan. Batavia dilanda api dan dendam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka. Pasukan VOC menyisir kawasan pecinan. Setiap pintu yang tertutup dianggap menyembunyikan pemberontak. Liang Wei dan Tan Sioelan berpindah dari satu tempat persembunyian ke tempat lain. Di lorong-lorong gelap, mereka melihat mayat bergelimpangan. Bau asap dan darah menyatu, menusuk hidung. Hendrik van der Meer mulai mempertanyakan perintah yang diterimanya. Ia melihat seorang ibu memohon agar anaknya dilepaskan. Namun komandan berteriak agar tak ada belas kasihan. Hendrik menurunkan senapannya sesaat, ragu. Keraguan itu hampir membuatnya dihukum. Di mata para perwira, belas kasihan adalah kelemahan. Raden Surya Atmaja dipaksa mencatat jumlah korban yang ditertibkan. Angka-angka itu naik setiap hari. Di antara tumpukan laporan, ia menemukan nama seorang kenalan lama.
Tangan Raden gemetar. Ia sadar, sejarah sedang ditulis oleh mereka yang memegang senjata. Liang Wei mencoba menolong seorang lelaki tua yang terluka. Namun teriakan serdadu mendekat. Ia terpaksa meninggalkan lelaki itu. Rasa bersalah menghantui. Dalam kekacauan, ia kehilangan ayahnya. Rumah mereka telah menjadi abu. Tan Sioelan terdiam, matanya kosong. Batavia, kota yang dulu mereka sebut rumah, kini berubah menjadi labirin kematian. Darah di Kali Angke. Pelarian membawa Liang Wei dan adiknya ke tepi Kali Angke. Air sungai yang biasanya keruh kini tampak lebih gelap. Orang-orang berdesakan mencari jalan keluar dari kota. Teriakan minta tolong bercampur dengan suara tembakan. Beberapa tubuh jatuh ke sungai, hanyut terbawa arus. Hendrik van der Meer tiba di lokasi itu bersama pasukannya. Ia melihat pemandangan yang membuat perutnya mual. Sungai dipenuhi tubuh tak bernyawa. Ia tahu, ini bukan lagi soal menjaga ketertiban, melainkan pembantaian. Untuk pertama kalinya, ia melanggar perintah. Ia membiarkan sekelompok warga melarikan diri, termasuk Liang Wei dan Tan Sioelan, tanpa mengejar mereka. Raden Surya Atmaja mendengar kabar tentang sungai yang berubah warna. Ia menutup bukunya. Catatan resmi tak akan pernah menuliskan warna merah itu. Namun ia berjanji dalam hati, suatu hari, kisah ini harus diceritakan apa adanya. Di tepi sungai, Liang Wei memeluk adiknya yang gemetar. Mereka kehilangan segalanya kecuali nyawa. Di belakang mereka, Batavia masih terbakar. Di depan mereka, masa depan tak jelas. Sungai itu akan selalu menjadi saksi bisu betapa murahnya nyawa di mata kekuasaan. Jejak luka yang tak pernah sembuh. Beberapa bulan kemudian, Batavia tampak lebih sunyi. Pecinan yang dulu ramai kini menyisakan puing. Liang Wei dan Tan Sioelan tinggal di pinggiran kota bersama para pengungsi lain. Setiap malam, mimpi buruk datang. Wajah ayah mereka muncul dalam bayangan api. Hendrik van der Meer mengajukan permohonan pindah tugas. Ia tak lagi sanggup mengangkat senjata di kota itu. Luka batin yang ia bawa akan menemaninya seumur hidup. Ia tahu, meski ia menyelamatkan beberapa orang, dosanya tak bisa ditebus begitu saja. Raden Surya Atmaja diam-diam menyimpan catatan pribadinya. Ia menulis nama-nama yang hilang, kisah-kisah yang tak masuk laporan resmi. Ia percaya, sejarah bukan hanya milik penguasa. Liang Wei tumbuh menjadi pria dewasa dengan ingatan pahit. Ia mengajarkan adiknya untuk tak melupakan, tapi juga tak membiarkan kebencian memakan hidup mereka. Tragedi 1740 meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh di Batavia. Namun di antara abu dan air mata, masih ada harapan bahwa kisah ini diceritakan agar darah yang tumpah tak hilang begitu saja dari ingatan manusia. Tragedi berdarah 1740 bukan sekadar catatan kelam dalam buku sejarah. Ia adalah jeritan manusia yang terhapus oleh ketakutan, kekuasaan, dan kebencian. Di balik angka-angka korban, ada keluarga yang hancur, mimpi yang padam, dan kota yang kehilangan nuraninya. Mengingat peristiwa ini bukan untuk menyalakan dendam, tetapi agar kita belajar, ketika kemanusiaan dikalahkan oleh rasa takut, tragedi akan selalu terulang. Sejarah mungkin tak bisa diubah, tapi cara kita mengingatnya bisa menentukan masa depan.